Karena ini etika setelah saya menerapkan ternyata manjur sekali. Bisa dikatakan etika meminta rokok, kajian ahli pengangguran yang sangat miskin ini ternyata manjur sekali kawan-kawan. Buktinya saya sebelum mengonten saya minta rokok dengan etika itu, akhirnya saya mendapatkan dari siang. Sekarang udah A few moments later. Selamat datang lagi di channel saya kawan-kawan, channel yang membahas hal-hal yang random dalam hidup saya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana etika meminta rokok berdasarkan kajian ahli pengangguran yang miskin hidupnya kawan-kawan. Bagi orang yang merokok kawan-kawan, kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu latar belakang masalahnya kawan-kawan. Mengapa? Karena dengan latar belakang masalah maka kita bisa menemukan solusinya bersama-sama kawan-kawan. Oke, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Ketika seseorang tidak memiliki rokok dan keadaan orang tersebut pengangguran, miskin pula, dia akan hidupnya itu bingung kawan-kawan apabila seharian tidak merokok. Kalau saya merokok kawan-kawan, saya punya rokok, ini rokok saya habis dari minta. karena ini etika setelah saya menerapkan ternyata manjur sekali. Bisa dikatakan etika meminta rokok, kajian ahli pengangguran yang sangat miskin ini ternyata manjur sekali kawan-kawan. Buktinya saya sebelum mengonten saya minta rokok dengan etika itu, akhirnya saya mendapatkan dari siang. Sekarang udah jam setengah 6 siang, kan rokok panjangnya segini, saya siang segini habis. Nanti sekarang Arab mau merokok lagi sampai sini kawan-kawan, terus malam sampai sini kawan-kawan, sebelum tidur sampai habis. Itu cara menghemat rokok ya kawan-kawan, untuk kalian yang keadaannya miskin dan pengangguran pula. Oke, kita ulang deskripsinya kawan-kawan. Ketika seseorang itu tidak memiliki rokok, maka hidup mereka itu seolah-olah tidak ada harapan. Pikirannya yang kemana-mana, mulutnya yang gak enak, seolah-olah hidup hampa tanpa adanya rokok. Pasti yang pengangguran dan miskin mengalami seperti ini. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak merasakan seperti itu? Lalu bagaimana caranya agar ketika meminta rokok, orang memberi kita, itu ada etikanya kawan-kawan. Etika ini adalah kajian ahli pengangguran yang sangat miskin sekali. Oke, kita langsung ke intinya kawan-kawan. Ya, ini ada di artikel kawan-kawan. Oke, mari kita baca. Ada beberapa teknik akademik dalam meminta rokok. Yang pertama adalah kode pandang 3 detik. Jadi kita tatap teman kita, pandang 3 detik. Tatap teman kita kan. Terus kita tatap lagi rokoknya. Setelah tatap rokok, kemudian kita menatap langit kawan-kawan, sambil ekspresi muka kita itu seolah-olah bingung, seolah-olah tidak ada gairah dalam hidup kawan-kawan. Itu namanya sindiran, etika menyindir dalam meminta rokok. Ketika teman kita sadar bahwa kita itu tidak memiliki rokok kawan-kawan, maka dia akan menawari, nih rokok nih, mau tak? Setelah itu kawan-kawan pura-pura menolak kawan-kawan. Nggak mau lah, nggak enakan, rokoknya wong tinggal dikit. Nah setelah itu nggak apa-apa. Nah setelah teman kita ngomong nggak apa-apa, baru kita bisa merokok sepuasnya kawan-kawan. Setelah merokok, setelah dikasih rokok kawan-kawan, jangan lupa kita hibur teman kita agar asik. Tujuannya apa?
Tujuannya agar ketika kita merokok itu teman kita tidak menyadari bahwa kita merokoknya banyak, kawan-kawan. Mengapa? Karena teman kita asik dengan obrolan kita. Ya, obrolan tentang kisah hidup lah, kesengsaraan, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Biasanya yang pengangguran belum nikah itu menceritakan tentang wanita, tentang cintanya gitu kan, kawan-kawan. Itu ya, kalau misalkan setelah pakai trik pertama ini teman kita sadar. Terus gimana kalau misalkan kita menatap teman kita dengan ekspresi sedih, kemudian menatap mukanya dengan ekspresi berharap, dan menatap langit dengan ekspresi bingung, tapi teman kita tidak menyadar. Nah, lalu kita kalau misalkan tidak berhasil cara kedua ini, cara pertama ini kita harus menggunakan cara kedua. Cara yang kedua itu adalah kita harus menceritakan penderitaan kita tentang rokok. Saya merokok dulu ya. Kita bilang gini aja, aduh, saya dari pagi guys nggak ngerokok, hidupnya hampa sekali ya. Mau beli rokok nggak ada uang, di rumah mau minta udah gede, gak punya siapa-siapa. Andai kalau punya rokok enak kayaknya. Nah, teman kita pasti akan merasa kasihan dengan kita, kawan-kawan. Karena kasihan, kemudian teman kita akan menawarkan rokok. Ini rokoknya kan lumayan itu. Itu etika yang kedua. Etika yang ketiga, apabila sudah diceritakan tentang kesengsaraan kita, teman kita itu tidak peka, maka kita harus menggunakan trik yang sangat jitu sekali, yaitu etika yang sangat jitu dalam meminta rokok. Pertama, kita harus menggunakan trik jitu ini adalah, nanti kawan-kawan saya lupa. Jadi dimulai dengan cerita, kawan-kawan, cerita tentang tabrakan lah, yang bisa memperagakan dengan rokok dan korek, kawan-kawan. Contoh, ini ada nih mobil, tahu nggak, tadi ada mobil loh, ada mobil sama motor itu lewat dan berseberangan, kemudian karena macet dan yang satunya belum, akhirnya tabrakan. Setelah tabrakan, motor tersebut orangnya keluar, terus jatuh. Setelah jatuh, nah dirawat di rumah sakit. Kasihan tahu orangnya itu nggak punya biaya dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu etika yang ketiga, kawan-kawan. Oke, bagi kawan-kawan yang memiliki trik jitu dalam meminta rokok, tolong kirim ke kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan etika ini, silahkan gunakan. Saya telah mengijazahkan kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kawan-kawan berhasil, tolong ceritakan di kolom komentar ya, kawan-kawan. Mengapa? Karena kita perlu bukti agar trik ini digunakan oleh orang lain. Siapa tahu orang lain akan mengira bahwa trik ini hanya omongan saja, tetapi nyatanya tidak berhasil. Oke, kawan-kawan yang berhasil menggunakan trik ini, tolong ceritakan di kolom komentar. Ini episode kedua kita menerangkan tentang ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai video kali ini. Terima kasih.